Bismillah, perkenalkan nama saya Vega Francisca dengan NIM 1733055. Di sini saya akan menjelaskan tentang keperawatan komunitas pada anak. Nah, yang pertama itu pengertian dari remaja. Remaja adalah masa yang dimana seorang individu yang sudah mengalami perubahan dari satu tahap ke tahap yang berikutnya, serta mengalami juga perubahan baik pada emosional, tubuh, minat, perilaku, dan mengalami masalah-masalah pribadi. Nah, secara umum juga ada pengertian dari anak yang didefinisikan sebagai individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga ke remaja. Nah, selanjutnya itu ada etiologi dari keperawatan remaja dan anak itu. Yang pertama, kurangnya pengetahuan, keterampilan, sikap maupun perilaku remaja terhadap kesehatannya, belum optimalnya pelayanan kesehatan remaja, dan kurangnya kepedulian orang tua. Lalu yang selanjutnya itu pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, pertumbuhan itu adalah suatu proses alamiah yang terjadi pada individu yang secara bertahap anak semakin bertambah berat dan tinggi. Nah, sedangkan pengertian dari perkembangan itu adalah suatu proses yang secara simultan dengan pertumbuhan yang menghasilkan kualitas individu agar dapat berfungsi, yang dihasilkan melalui proses pematangan dan proses pembelajaran maupun proses dari lingkungannya sendiri. Nah, peran dan fungsi perawat yang pertama itu sebagai case finders, yang kedua sebagai case manager, yang ketiga sebagai konselor kesehatan, yang keempat sebagai pendidik, dan yang kelima itu sebagai peneliti. Nah, adapun askep dari keperawatan kesehatan anak ini, yang pertama itu melakukan pengkajian. Nah, pengkajian itu yang pertama core atau kelompok anak usia sekolah. Nah, demografi kelompok anak usia sekolah. Nah, nama anak, usia sekolah, umur anak, jenis kelamin anak, urutan anak dalam keluarga, nama orang tua, pekerjaan orang tua, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya pengkajian 8 subsisten. Nah, lingkungan yang pertama itu lingkungan fisik sekolah. Apakah lingkungan fisiknya aman untuk belajar dan bermain pada usia sekolah? Lalu yang kedua itu pendidikan. Apakah kurikulumnya yang ada juga mengajarkan nilai-nilai dasar kesehatan? Bagaimana cara guru melatih perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia sekolah? Nah, selanjutnya itu transportasi dan keamanan. Adakah fasilitas transportasi yang tersedia yang dapat digunakan oleh siswa yang berkebutuhan emergensi? Lalu politik dan pemerintahan. Adakah kebijakan pemerintah pusat atau daerah lokal yang mendukung pemeliharaan kesehatan pada anak di usia sekolah? Nah, yang ketiga pelayan kesehatan. Adakah fasilitas kesehatan yang tersedia untuk anak sekolah tersebut? Contohnya seperti UKS. Lalu yang selanjutnya pelayanan sosial. Adakah fasilitas sosial yang dapat dimanfaatkan untuk anak usia sekolah? Nah, selanjutnya media komunikasi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi perkembangan kelompok anak usia sekolah, seperti mading, koran, dan sebagainya. Nah, ekonomi. Bagaimanakah rata-rata pendapatan orang tua dari siswa-siswa tersebut? Lalu selanjutnya rekreasi. Nah, di rekreasi dalam sekolah itu adakah tempat rekreasi yang bisa digunakan oleh anak-anak usia sekolah itu untuk mereka bermain seperti olahraga dan taman bermain lainnya? Nah, yang selanjutnya setelah pengkajian itu ada menentukan diagnosa. Nah, diagnosanya itu biasanya resiko gangguan tumbuh kembang pada anak usia sekolah. Yang kedua, resiko peningkatan kejadian cedera pada anak usia sekolah, pada usia remaja. Nah, setelah diagnosa melakukan ada intervensi. Nah, di intervensi itu yang pertama pencegahan primer, program promosi kesehatan, pendidikan kesehatan tentang manfaat makanan sehat dan cara memilih jajanan yang sehat. Nah, selanjutnya itu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Perawat dapat meminta bantuan guru dan kader kesehatan sekolah untuk melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan pada setiap 4 bulan sekali. Nah, yang selanjutnya memberikan pelayanan konseling tumbuh kembang pada anak usia sekolah atau masalah kesehatannya. Lalu membentuk kelompok anak usia sekolah sebagai support bagi anak sekolah, orang tua, atau keluarga yang memiliki anak pada usia sekolah.
Nah, yang kedua itu ada program proteksi kesehatan yang dimana ada pelayanan imunisasi, ada program pencegahan kecelakaan pada anak usia sekolah, ada perlindungan caris pada anak usia sekolah, perlindungan anak usia sekolah dari abuse dari orang dewasa di sekitarnya. Lalu pencegahan sekunder, deteksi diri dan pengobatannya sebagai deteksi tumbuh kembang anak sekolah. Lalu perawatan emergensi, misalnya diberikan pada anggota anak usia sekolah yang mengalami kecelakaan di sekolah atau lalu lintas. Lalu perawatan akut dan kritis diberikan pada anak usia sekolah yang mengalami sakit akut seperti diare, demam, dan lain sebagainya. Lalu diagnosa dan terapi, perawat komunitas dapat menegakkan diagnosis keperawatan, segera memberikan terapi keperawatannya, lalu melakukan rujukan untuk segera mendapatkan perawatan lebih lanjut. Nah, pencegahan tersiernya yaitu memberikan dukungan pada riwayat pemulihan anak usia sekolah setelah sakit dengan memelihara kondisi kesehatan agar tumbuh kembali menjadi optimal. Lalu memberikan konseling perawat lanjut pada kelompok anak usia sekolah pada usia muda pemulihan. Lalu selanjutnya setelah intervensi ada implementasi yang pemberdayaan komunitas sekolah. Hal ini penting dilakukan agar komunitas sekolah peduli terhadap masalah kesehatan anak usia sekolah. Nah, perawat komunitas juga dapat menggunakan pendidikan kelompok agar implementasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pendidikan kesehatan akan membantu anak sekolah meningkatkan pengetahuannya untuk merubah perilaku dalam hidup sehat, yang lebih sehat. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Nah, ada evaluasi itu perawat komunitas bersama dapat mengevaluasi semua implementasi yang telah dilakukan dengan merujuk pada tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mencapai kesehatan pada anak usia sekolah yang optimal. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.